perjamuan kudus itu yang diminum apa? Anggur. Itu bagaimana itu bertolak belakang dengan ini tadi Muhammad 10 ayat 9? Dosa itu kan adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan dengan sadar. Betul kan? Kenapa bisa ditebuskan hanya dengan suatu barang mati? Iya. Berarti kita melakukan penyembahan berhala dong. Kenapa ini punya anggur bisa menebus dosa kita? Apa penjelasannya? Apa explanationnya? Apa hubungannya? Betul. Iya. Kan? Dan kenapa mesti anggur? Betul? Kenapa tidak sesuatu yang lain? Tapi karena dia mengikuti liturgi seperti itu, lama-lama dia akan mentuhankan anggur dan roti. Jika sebuah agama hanya menjanjikan semuanya baik, semuanya lunas, semuanya terbayarkan hanya dengan kamu melakukan ini, apa beda dengan pinjol? Betul. Hidup kita ini kita butuh Islam, kita butuh agama yang jelas. Karena segala hal di dunia itu tidak jelas. Kalau sampai kita saja untuk perbuatan kita, untuk fondasi hidup kita juga nggak jelas, buat apa hidup? Nah, itu tidak ada di agama. Even saat saya masih di Kristen, saya cari sampai dari ujung ke ujung itu tidak ada. Nama saya Jesslyn Thea Lestari. Saya tahun ini 24 tahun. Saya orang tua saya asli dari Cina. Saya keturunan Cina, asli dari situ. Cuma saya saat ini berdomisili di Jakarta. Sudah. Kemudian saat ini sudah menjadi muslimah. Betul. Saat ini saya sudah. Dan sudah mantap yakin 100% atau 80%, 70%? 100% yakin. Oh, 100%. Alhamdulillah. Baik, kalau ngomong sama Cici Jesslyn ini harus pakai angka. Kalau nggak pakai angka, ini kita sulit untuk mengasosiasikan. Baik, begini, banyak orang ya, ada beberapa hal ya. Kemarin kan sudah terbit videonya Cici Jesslyn itu. Iya. Komentar itu saya baca, saya amati. Tuh, saya juga ada baca sampai 1,9K terakhir saya lihat ya. Saya sampai scroll, udah nggak bisa kebaca lagi. Baik, ada yang menyatakan begini. Dia cuman jatuh cinta sama orang. Masuk Islam biasanya cuman jatuh cinta sama orang. Bener nggak kayak gitu? Tidak benar. Tidak. Berarti belum punya jodoh tuh? Saat ini saya belum punya jodoh yang pastinya. Karena menurut saya mengenai pindah agama dan lain-lain, pada dasarnya ini memang saya sedang mencari agama. Sebelum saya menemukan, saya diilhami untuk bisa. Saya bersyukurnya saya dapat ilham yang mudah ya. Saya dibukakan jalan dengan mudah dan saya juga bisa terbukanya. Saya tuh tidak tertutup. Jadi saya dengar, saya mau belajar. Saya sangat bersyukur sekali. Banyak orang itu sudah dibukakan, sudah diberikan, tapi bebal ya, nggak bisa masuk. Nah, jadi bagi saya itu keimanan kenapa saya mau sampai pindah ke Islam adalah karena memang saya sudah hilang keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri. Saat saya sebagai Kristen. Jadi sepanjang sekitar 3-4 tahun tuh waktu yang lama untuk seseorang tidak ke gereja, tidak mempunyai karena bagi saya tidak mau ke gereja bukan karena saya cuma males ya. Kan ada ya orang yang tidak mau beribadah hanya karena ya udahlah males. Tapi mereka percaya nih dengan Tuhannya. Mereka punya keyakinan, mereka punya iman. It's very different ya. It's a very different steps in there. Di tahapnya saya tuh sudah hilang. Saya tuh sudah menganggap bahwa Tuhan tuh memang sudah doesn't exist anymore. Di tahap dimana kita human being with what I am, what my capability can do, saya tuh bisa achieve everything without the help of God. Karena menurut saya konsep Tuhan yang saya mengerti selama ini itu sudah sangat fatal, yang mengakibatkan bahkan iman saja saya sudah tidak believe dengan kata yang namanya ada iman. Manusia itu tidak ada iman menurut saya saat itu. Itu kenapa saya memilih saat saya mendengarkan Muslim, dan saya mendengarnya ini bukannya seperti nih sepanjang tidak ada satu orang pun yang mengajak saya untuk mari yuk kita coba move to Islam. Nggak ada. Memang saya dengar, memang saya teliti, dan memang saya perbandingkan. Saya lihat Alkitab saya sendiri, saya lihat kenyataan saya sebagai Kristen sebelumnya seperti apa, dan saya melihat, saya memfokuskan ajaran. Karena for me itu hal-hal duniawi itu sangat gampang untuk dicapai, tapi yang nggak bisa kita capai itu adalah ketenangan jiwa, dan itu saya dapat dari membaca, bahkan belum sampai ke bagian Al-Quran dalam-dalamnya, tapi dari dasar hidup Islam.
Karena saya dapat buku tentang keislaman dasar, saya baca semuanya. Itu tuh benar-benar sangat membuka mata saya. Oh, ternyata selama ini harusnya ajaran-ajaran inilah yang saya terima sebagai pedoman untuk hidup yang stable ya. Untuk bisa hidup stable sebagai manusia saja, kita perlu nih pedoman-pedoman ini. Dan pedoman ini kita nggak bisa dapat dari ajaran apapun. Memang harus didapatkan dari agama. Karena kita there is no course untuk keimanan, nggak ada yang namanya pembelajar pendidikan keimanan seperti apa. Kita memang harus diberikan oleh agama, dan agama itu harus agama yang tepat, baru kita bisa mengerti. Begitu. Menurut Cici, terkait tentang hal yang paling mendobrak ketika memutuskan untuk bisa move ya ke Islam, maksudnya bahasa sederhana paling buff gitu. Apa itu? Hal yang paling memove-kan saya adalah fairness di Islam itu sangat jelas. Itu adalah skill yang selama ini mungkin a lot of Christian di kita itu mungkin kita cari, tapi kita tidak mau mengakui. Kita tuh denial kita tinggi karena kita diajarkan untuk believe. Belief itu akan mempunyai efek denial. Dan saat saya benar-benar mempelajari dari Islam itu sendiri, perbuatan kita melakukan apa akan ada dosa, akan ada pahala. Dan afterlife-nya kita tuh jelas diatur dengan sangat. Kita ini kan tidak bisa melihat, we cannot see the future and we cannot know when we're going to die and everything. Berarti di hidup ini kita you must use it as precious as possible dong. We only have one chance to live, right? Nah, disinilah benar-benar saya ngerasa, ini memang selama ini saya cari. Ini yang membuat saya itu bisa tetap memegang bahwa hidup jadi orang yang baik dan orang yang benar itu berharga. Karena ini adalah untuk tabungan untuk afterlife yang kita tidak akan pernah tahu. Dan untungnya kita diajarkan, memang ada ajaran yang mengajarkan kita secara sistematis. Jadi bukan yang hanya tafsiran orang awam yang mungkin kita kan tidak terlalu mengerti bagaimana cara mengetahui tindakan mana yang betul, tindakan mana yang salah kan. Dan yang paling pentingnya adalah di sini kita diajarkan bahwa everything we do have a consequence. Islam adalah agama yang membukakan mata kita bahwa kita ini nggak boleh hidup sembarangan. Bukan cuma karena itu memang diajarkan seperti begitu. No, dia menjelaskan sampai sedetail-detailnya. If you do this, you will get this consequence. Dan konsekuensi ini ada yang bisa ditebus, ada yang tidak bisa ditebus. Dan itulah yang kita butuh sebagai manusia. Itu yang saya merasa, hidup kita ini kita butuh Islam, kita butuh agama yang jelas. Karena segala hal di dunia itu tidak jelas. Kalau sampai kita saja untuk perbuatan kita, untuk fondasi hidup kita juga nggak jelas, buat apa hidup? Nah, itu tidak ada di agama. Even saat saya masih di Kristen, saya cari sampai dari ujung ke ujung itu tidak ada. Dan disinilah kita bisa benar-benar mengaca bahwa perbuatan kita itu punya makna. Bukan cuma semerta-merta kamu bisa melakukannya saja. Kita selesai fondasinya ya. Untuk di Kristen itu supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, dia itu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah. Harus sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhusus yang mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus tiga-tiganya. Saya sudah pernah 3-tiganya.
Keren, saya bisa tiga-tiganya. Worship leader, Pemusik dan singer. Betul. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Betul. Sekolah pengacara. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Betul. Begitu juga yang sama dengan di gereja. Saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Esther. Satu tuh Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Satunya lagi Elianus atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Nah, 3 buah itu yang paling saya ingat. Begitu. Berarti yang komentar seperti itu mainnya kurang jauh ya? Ya, komentar seperti itu awam. Saya very understandable karena memang cukup jarang kalau bagi jemaat-jemaat biasa itu paling hanya datang, habis itu bergereja. Paling kalau misalnya pindah gereja atau tertarik ke gereja lain, paling cuma datang juga menyembah. Tapi jika misalnya kita sudah ke sesi di mana kita itu menjadi the part of the church, the part of the main core, kita itu harus disatukan. Itu kenapa harus ada pembaptisan ulang. Contoh yang paling gampang, saya tidak menyebut nama gereja ya, tapi ada yang Kristen yang mempunyai liturgianya itu menyerupai Katolik. Di mana ada seperti di Katolik itu kan kita ada perjamuan kudus setiap minggunya, sedangkan Kristen pada biasanya ada yang tidak. Ada yang tidak. Ada juga yang perjamuan kudusnya itu 1 bulan 2 kali, saya seperti begitu. Nah, jika sudah ada perbedaan liturgi seperti itu wajib pembaptisan ulang. Itu sangat wajib hukumnya. Karena jika kamu tidak dibaptis ulang dengan itu, kamu tidak akan mengerti. Maksudnya secara sahnya kamu itu masih outsider. Itu kenapa ada bedanya terhadap jemaat yang datang hanya untuk mengikuti tim hore. Tim hore dan orang yang memang berpindah menjadi jemaat tetap. Ada levelingnya. Nah, begitu. Baik. Saya mewakili penonton. Mewakili penonton yang tentu penasaran. Soalnya ngobrolnya tadi perjamuan kudus. Nah, ini coba saya buka di Imamat pasal 10 ayat 9. Ya. Ini Cici yang berhak menjawab, yang bisa menjawab. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ketetapan turun-temurun berarti hingga hari kiamat, itu kekal ya, ketetapan yang kekal. Pertanyaan saya mewakili penonton, perjamuan kudus itu yang diminum apa? Anggur. Itu bagaimana? Itu bertolak belakang dengan ini tadi, Imamat 10 ayat 9. Itu dia, hal-hal seperti itulah yang kita masih sebenarnya referensinya kenapa bisa sampai ada perjamuan kudus itu kan karena kita mengikuti perjamuan terakhir Yesus ya, sebelum dia akan disalibkan itu ada perjamuan kudus terakhir, minum tubuh dan darah. Kan minum tubuh dan darah seperti begitu. Konsep ini sebenarnya sampai hari ini jujur saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti secara penuhnya kenapa kita harus. Tapi sesuai dengan ajaran yang saya sudah ditempa selama ini, kita harus meminum darah Yesus itu supaya kita mendapatkan penebusan. Jadi peminuman anggur itu diibaratkan metafora adalah darah Yesus, dan roti itu adalah tubuh Yesus. Dengan kita memakan anggur, meminum anggur dan memakan roti hosti itu, dosa kita terhapuskan. Itu kenapa ada gereja yang meyakini bahwa jika kita meminumnya setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya ya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala karena kita mengkuduskan sesuatu
yang secara nyatanya itu harusnya tidak boleh dikuduskan. Kita tidak boleh menyembah barang itu, betul? Iya. Kita dilarang menyembah berhala. Avodah zarah. Ada hukum Tauratnya, kita boleh menyembah berhala. Tapi dengan kita mengangkat anggur itu saja, terus kan kita mengucapkan doa. Dan doa itu doa yang seperti kalau di Muslim seperti saya syahadat ya. Yeah. Itu adalah doa yang paling penting, core dari dalam setelah khotbah itu. Jika ada perjamuan kudus itu possess higher stand on it. Doanya pengakuan iman rasuli. Doanya itu beda-beda. Tapi pengakuan utamanya adalah kita mengaku ini adalah tubuh Yesus dan ini adalah darah Yesus. Dengan ini dosa kita tertebus. Dan sisa-sisanya biasanya ada penambahan untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya, dan juga untuk mengkuduskan hidup kita. Nah, hal begitu menurut saya, jika kita benar-benar coba dipikirkan baik-baik, kita itu sudah dilarang untuk menyembah berhala. Kita harusnya hanya fokus untuk percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus, betul? Sesuai yang diajarkan, dan kepada Roh Kudus. 3 sektor ini. Terus kenapa tubuh dan darah Yesus kita juga harus angkat dan sampai kita memujahnya seperti begitu? Itu tidak logically, itu tidak masuk akal. Itu akan mengajarkan orang untuk mempercayai barang mati. Betul. Bisa dijadikan mukjizat. Itu berbahaya menurut saya. Betul. Itu adalah sistem di mana kalau misalnya saya belajar dari dan mungkin ini karena saya juga belajar sebagai translator, saya juga belajar sebagai asisten perusahaan-perusahaan ya. Itu adalah part of mind brainwashing. Itu adalah brainwashing yang berbahaya, yang akan membuat orang, mungkin pengajaran gerejanya betul saat awalnya, mungkin penetapan ketuhanannya itu cukup jelas, tapi karena dia mengikuti liturgi seperti itu, lama-lama dia akan mentuhankan anggur dan roti. Dan itu terjadi, happen in a lot of place. Dan itulah dimana bahkan liturgi Kristen yang sangat penting saja perlu kita pertanyakan. Kenapa? Contoh. Kenapa ini punya anggur bisa menebus dosa kita? Apa penjelasannya? Apa explanationnya? Apa hubungannya? Betul. Iya. Kan? Dan kenapa mesti anggur? Betul? Kenapa tidak sesuatu yang lain? Air putih? Air putih atau air cukup, apa? Kan? Karena Tuhan kan bisa mengubah air putih menjadi anggur. Kemudian kan Yesus kan sudah disalib. Betul. Kenapa kita mesti minumnya kembali? Betul. Nah, itu anggur. Nah, kalau misalnya anggur itu, kalau menurut saya masih ada sedikit logisnya, karena Tuhan Yesus masih berdarah-darah di kayu salib. Iya. Roti itu untuk apa? Itu apa lagi? Itu bagian dari tubuh Yesus. Dan sakramental itu tuh menurut itu sedikit berbahaya karena dia itu sedikit menyerupai paganisme. Paganisme di mana kita tuh memakan part of body, di mana kita mempercayai itu tubuh dari manusia, karena saat Yesus disalib itu posisinya Yesus adalah manusia, 100% manusia, 100% Tuhan dikatakan, betul? Nah, itu kenapa kita harus melakukan hal itu, dengan apa kita harus percaya, dan kenapa tiba-tiba dosa itu kan adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan dengan sadar, betul kan? Kenapa bisa ditebuskan hanya dengan suatu barang mati? Iya. Berarti kita melakukan penyembahan berhala dong. Iya. Karena secara nyatanya lah, bahkan di dunia ini, jika kita berbuat salah kepada orang lain, penebusan kita harusnya kita meminta maaf dan kita merepair kembali apa yang mesti kita lakukan supaya perbaikan kita ini bisa menyeimbangi kesalahan kita. Barulah bisa diterima maafnya. Karena begini, kita memohon maaf seperti penebusan dosa itu kan kita meminta maaf, memohon ampun kepada Tuhan kita. Bahwa kita makhluk yang we are not a perfect creature. Kita bisa bersalah. Tapi masalah permohonan diterima atau tidak adalah hak Tuhan. Bukan hak manusia untuk menentukan. Terutama bukan hak manusia untuk menggunakan dead things, di mana itu benda mati, hanya makanan dan minuman. Terus kita tertebus. Enak dong. Berarti nggak apa-apa. Misalnya kita melakukan 100 dosa, berarti kita minum 100 gelas anggur gitu. Sepakat. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dan itu berbahaya menurut saya. Berbahaya untuk mentalitas orang, berbahaya untuk keimanannya juga. Begitu. Baik, Cici, apa pendapat Cici terkait ayat suci Al-Quran yang saya bacakan ini? Coba saya bacakan Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni
Ini mungkin sambil saya dekatkan sama kamera. Ya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya kurang lebih begini, Cici. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Yesus Kristus, Putra Maria, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, wahai Yesus Kristus, sembahlah aku dan ibuku wa ummiyah ini sebagai sesembahan, ya, selain Allah. Kemudian kata Yesus begini, Maha suci engkau ya Allah, ya, itu bukan hakku mengatakan seperti itu, dan saya tidak mengatakan seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika saya mengatakan seperti itu, engkau tentu sudah tahu lebih dulu. Jikalau aku pernah mengatakan seperti itu, engkau pasti tahu ya Allah lebih dulu. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dan engkau itu mengetahui apa-apa yang ada pada diriku, tapi aku sama sekali tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ada engkau ya Allah. Nih, innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa pendapat Cici tentang ayat ini? Ayat bagus ini. Ketika Allah bertanya, ini maksudnya Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk mengkonfirmasi, untuk memberitakan kembali kepada umat manusia. Ini loh, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bukan karena Allah tidak tahu, bukan. Karena untuk menunjukkan saja. Menunjukkan kepada orang-orang. Ya, sama seperti ada guru, ya. Ada guru yang tahu bahwa ada siswa yang dia yang bolos, ya. Betul. Sudah 1 minggu bolos, nggak masuk sekolah, ya. Dia sudah tanya-tanya lewat telepon, kamu kenapa bolos dan sebagainya. Nah, ketika di kelas dia disuruh berdiri, dia ditanyai lagi di depan murid-murid, kenapa kamu bolos, kenapa kamu nggak masuk sekolah, ayo ceritakan di depan teman-temanmu, kamu hari ini saya hukum, gitu. Itu bagaimana menurut Cici? Kalau menurut saya sendiri, karena saya juga sudah melihat banyak perbandingan, ya, perbandingan dari Al-Quran kepada Alkitabnya. Menurut saya itu memang Tuhan itu tidak menyatakan Yesus sendiri itu harusnya tidak bisa menjadi Tuhan, karena Yesus turun menjadi manusia. Tidak ada Tuhan yang akan tiba-tiba turun menjadi manusia dan tidak bisa melakukan apa-apa hanya untuk menebus dosa. Simpelnya begini, Allah itu menciptakan universe kita. Segala barang itu dijaga oleh tangannya. Apa yang dikehendaki oleh Allah bisa langsung terjadi satu juga. Betul. Jika dia ingin menebus dosa manusia, dia tidak perlu melakukan apapun selain dia mengatakan atau bahkan hanya menjentikan jari saja mungkin sudah selesai. Betul. Karena bahkan universe kita, segala sesuatu, bahkan semua planet dan lain-lain adalah ciptaan Allah. Penebusan dosa itu adalah hal yang sangat kecil di mata Allah sendiri, itu adalah hal yang kecil. Dan saat kita mempercayai, jika kita mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang harus mati, harus disiksa, harus menjadi manusia. Nah, itu dia. Itu tidak ada logisnya sama sekali dan tidak bisa. Dan yang menurut saya ini nyata Al-Quran itu jauh lebih tepat dan jauh lebih sesuai dengan kenyataan. Karena kita manusia itu kan adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan serupa segambar dikatakannya. Berarti kita juga mempunyai kemampuan berpikir. Berarti jika kita memang diciptakan seperti itu, kita bisa berkemampuan berpikir, kita harus berpikir yang mana yang benar. Yang mana yang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Dan apakah yang tertulis itu bisa diterima dengan akal logika sehat, bukan doktrin, ya. Berbeda. Doktrin dan pemikiran sendiri itu sangat berbeda. Nah, seperti itulah kita tidak bisa mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan tok, karena
ada yang mengatakan di Alkitab. Ya, ya. Karena kita harus melakukan perbandingan juga untuk menyatakan sebuah validasi semua hal dunia ini. Kalau kita ingin menyatakan validasinya, selalu ada yang namanya perbandingan, comparisons untuk validasi. Sama kayak seperti kayak kita ingin melakukan, misalnya kayak perbankan atau apapun, ada registrasi, ada pendaftarannya, habis itu ada verifikasi, baru ada validasinya. Tidak ada yang namanya pendaftar, langsung kita percaya sudah lolos. Tidak bisa seperti begitu. Jadi emang nyata Al-Quran itu memang betul. Yesus itu memang 100% sesuai, sangat sesuai untuk menjadi sebuah the picture of nabi yang memang harus kita percayai. Yesus memang salah satu nabi yang disayang oleh Allah. Memang mempunyai berkat-berkat ilahi seorang nabi, bukan Tuhan. Ya, seorang nabi. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh Yesus adalah hal-hal yang umum dilakukan oleh nabi-nabi. Yang nabi-nabi lain juga bisa melakukannya. Betul. Tapi itu bukanlah Allah. Dan kita harus bisa membedakan itu secara jelas. Kita itu harus percaya kepada Allah, dan tapi kita harus mempercayai Yesus sebagai nabi. Di mana di sini adalah jika konsep-konsep orang Kristen menyatakan bahwa kita pindah agama, mualaf itu mengkhianati, kan banyak kan perkataannya. Kalian mengkhianati Tuhan kalian. Coba dipikirkan baik-baik. Pikirkan saya baik-baik. Kita itu selamanya forever and ever kita tetap mempercayai Yesus sebagai nabi. Apakah itu mengkhianati? Tidak kan? Karena kita tetap harus percaya. Memang Yesus ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus itu patut diteladani. Itu adalah hal-hal yang baik. Tapi konsep ketuhanan kita yang diperbaiki. Jadi sebenarnya dibanding kalian mengatakan, jika orang-orang Kristen mengatakan bahwa kita mengkhianati Tuhan kita dengan berpindah kepada Islam, karena Islam beginilah begitulah, jauh lebih parah jika kamu berpindah ke agama lain. Kamu jelas misalnya kamu berpindah bahkan kayak ke agama seberang selain Islam, Tuhan kamu sudah 100% beda. Bentuknya sudah beda, liturginya sudah beda, tidak ada kesamaan satupun. Cerita di Alkitab itu keluar di Al-Quran. Begitu juga ada hal yang ada di Al-Quran itu ada juga tertulis di Alkitab. Jadi kita itu masih satu genre yang betul. Cuma jalan kita memang harus diluruskan. Karena seperti begini, kita saja hidup di dunia ini satu suami dan satu istri. Betul. Masing-masing satu. Kan? Masa kita bisa harus punya 3 buah Tuhan? Allah, Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Hal ini tidak bisa. Bahkan sebuah pemimpin negara saja cuma bisa ada satu kepala. Karena selamanya tidak bisa. Jika ada lebih daripada satu kepala, pertama akan ada kekacauan, imbalance. Karena mereka pasti ada kubu yang menyetujui A, B, dan C. Betul. Nah, Tuhan itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan, dan harus kondisi yang mutlak dan absolut. Mutlak dan absolut itu harus hanya satu. Syaratnya Tuhan dan harus yakin. Absolute, distinguished, unique. Betul. Itu sudah. Itu mutlak, itu tidak bisa disangka dengan apapun juga, apapun alasannya tidak bisa disangka. Saya izin bertanya. Baik. Terkait Cici berkali-kali menyatakan tentang proses bagaimana bisa move dan lain sebagainya. Dari debat atau dari mana? Dari saudara, dikasih tahu saudara tentang Islam ya? Atau dikasih tahu teman, atau dari debat, atau dari bagaimana? Kalau menurut saya yang fokus utama kita bisa masuk Islam itu adalah karena memang kita saya sendiri sangat bersyukur ada hidayah. Kalau perkataan namanya hidayah di kita, bahwa kita dapatnya dari orang-orang, terutama memang yang paling besar membuka mata saya karena dari debat. Karena saya sangat percaya dengan knowledge itu posisi nomor 1. Bahkan sebelum saya masuk ke Muslim, menurut saya knowledge nomor 1, Tuhan itu nomor sekian-sekian. Dan dari debat itu membuka mata saya, itu bisa memasuki ke saya karena secara knowledge-nya saya menerima jelas, ada validasinya, ada pembuktiannya, dan ada tertulis, bukan tafsiran orang, bukan terjemahan. Ada pembuktian. Semuanya itu, semua yang dikatakan itu bisa dibuka, dan habis dibuka bisa dicek kembali kepada asal usulnya yang jelas. Bukan hanya perdebatan asal serang saja. Seperti itu yang pertama bisa membuka ke saya. Dan yang kedua memang dari hidayahnya kita. Tapi untuk bagi seseorang untuk mendapatkan sebuah hidayah itu kan diberikan oleh Allah ya. Itu adalah cinta kasih Allah kepada kita. Tapi jika kita jadi manusia yang tertutup,
Iya. Ya, istilahnya seperti kita manggil kafir. Iya. Ya. Walaupun Cover ya. diberi, Sudah tahu ya kalau cover iya, itu. Ya. Iya betul. Kafir itu kan artinya menutup. Itu kan ya, artinya menutup bagus diri. kan? Betul. Bukan menghina orang kan? Itu bukan penghinaan orang. Itu adalah berarti pembuktian sudah belajar bahwa banyak betul. Itu adalah Ya. pembuktian bahwa kita itu menutup diri. Istilahnya mata, jika ada jalan lurus ke depan, kita tutup mata kita. Nah, walaupun jika kita diberikan hidayah, tapi kita mempunyai sifat kafir itu sangat melekat erat dengan kita ya. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kenapa sebenarnya modern people right now, kita tuh harus belajar untuk terbuka. Jangan hanya termakan doktrin. Remember, we are our own person gitu. Yeah. Apapun yang orang lain katakan, even your family, even your mother or father, Iya. selamanya kita tuh sesama manusia. Iya. Tidak ada yang lebih better, lebih sempurna dibanding yang lainnya. Ya. Hanya mungkin lebih senior dan lebih junior. Itu kenapa dua-dua harus selalu belajar dan membuka diri. Jika kita diberitahukan sesuatu, jangan ditutup dulu kupingnya. Sepakat. Dengarkan dulu. Biarkan orang tersebut memberitahu informasi yang sudah ada. Baru spend your time, validasi, pikirkan dalam pikiranmu sendiri. Setelah kamu pikirkan itu, kamu cek dengan realitanya kamu menurut pemikiran kamu. Dan jangan biarkan orang lain untuk nanti kamu tanya ke orang lain, dan biarkan opini orang yang mensetir kamu. Pikirkan saja sendiri. Cukup dengan itu saja. Allah itu, saya yakin Allah itu baik. Semua orang pasti diberikan hidayahnya. Tergantung apakah orang itu mau membuka atau tidak, mau mendengar atau tidak. Yang kita perlu lakukan tuh gampang. Ya. Cukup mendengar. Masalah jalan ke depannya itu adalah Allah yang menentukan. Iya, iya. Kita cukup mendengar, kita cukup bersedia, dan kita itu tidak boleh ada doktrin-doktrin kebencian atau doktrin seperti begitu. Karena by the end of the time itu ketuhanan kita, nih pertanggungjawaban hidup kita itu adalah kita tanggung jawab sendiri. Kita datang ke dunia ini sendiri, dan kita akan kembali sendiri. Iya. Apapun yang orang lain katakan dengan kita, dan kalau misalnya kita mengikatkan bahwa keimanan kita itu, oh karena keluarga saya, karena suami, karena istri, karena apa? Pertanyaannya, ketika kamu mati, apakah istri dan suami kamu akan ikut dengan kamu mati? Saat itu juga tidak kan? Saat kita di pintu akhirat, saat kita sudah harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan di dunia ini, kita harus bertanggungjawabkan sendiri. Iya, iya. Itu adalah hasil hidupnya kita. Itu harus itu akan divalidasi secara semuanya sendiri. Iya. Dan itu ada diajarkan di Al-Quran. Iya. Bahkan nama malaikat dan siapa yang akan memvalidasi kita sudah ada ditentukan di situ. Kita cukup membaca. Sudah pernah belajar berarti? Saya sudah membaca ya untuk dasar-dasar semua Islam, karena menurut saya itu penting. Menurut saya itu, jika kamu ingin benar-benar berpindah agama dengan firm, dan jika emang itu berdasarkan keimanan kamu, kamu harus mengerti dari ujung sampai ujungnya, the good and the bad. Kamu harus dua-duanya harus dibuka. Jadi tidak boleh hanya kita agama semuanya keuntungan. Bahkan kalau in profit, in business, jika segala hal itu menguntungkan, itu pasti penipuan. Betul? Karena tidak ada bisnis yang that easy. Life also the same. Tuhan juga sama. Jika sebuah agama hanya menjanjikan semuanya baik, semuanya lunas, semuanya terbayarkan hanya dengan kamu melakukan ini, apa beda dengan pinjol? Betul. Pinjol juga begitu. Serahkan KTP, beres semuanya. Beres. Iya kan? Berarti kan ada something wrong, ada sesuatu yang sangat error ditutupi. Itu kenapa dimaniskan semuanya?